Mengejutkan, inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, tak terima ketum dan organisasi diserang, ribuan banser disiagakan. Ribuan barisan serbaguna banser di Kabupaten Kendal disiagakan di halaman Stadion Utama Kendal untuk bersiap melakukan perlawanan. Mereka disiagakan dalam gelar apel pasukan yang merupakan buntut dari rasa ketidakterimaan mereka dengan perlakuan kelompok yang disebut sebagai kelompok intoleran yang terus menyerang Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas, dan organisasi Ansor dengan terus memelintir pernyataan suara azan dan menggonggongkan anjing beberapa pekan terakhir ini. Ketua GP Ansor Kendal, Misbahul Munir, mengatakan polemik suara azan dan gonggongan anjing yang banyak dipelintirkan untuk menyerang Ketua Umum GP Ansor semakin hari semakin gaduh dan tidak kondusif. Mereka tahu bahwa Gus Yakut adalah ketua umum kami. Kami tidak terima jika marwah organisasi kami dilecehkan dan Ansor Banser siap menjadi garda terdepan untuk melawannya, kata Misbahul Munir, Jumat sore 4 Maret. Terkait serangan Gus Yakut di Kendal, tim cyber Ansor sempat menemukan postingan yang memelintir dan menyerang. Namun, dengan kesiagapan tim cybernya, permasalahan tersebut akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kejadian itu tidak kami blow up demi menjaga kekondusifan wilayah, ujarnya. Perjuangan sampai titik darah penghabisan akan dilakukan kepada pihak-pihak penebar radikalisme yang menyerang ideologi, akidah, dan kerukunan umat di media sosial. Ansor dan Banser siap berjuang melalui transformasi media sosial, tegasnya. Sementara itu, Komandan Satkor Cap Banser Kendal Alex Nur Abiani mengatakan Banser dan Ansor tidak terima dengan perlakuan yang menimpa kepada Ketua Umum Gus Yakut, lalu sengaja menggelar apel kesiapsiagaan pasukan. Yang mengikuti gelar apel ini 2022 pasukan dari jumlah total sekitar 5.000 Banser yang ada di Kabupaten Kendal. Hanya separuhnya saja, kata Alex. Dia menegaskan, gelar apel pasukan dilakukan dengan prokes ketat. Hal ini dapat dilihat dari barisan ribuan Banser yang dalam posisi menjaga jarak dan memakai Banser. Netizen tak tahan dan angkat komentar, Sarlan. Agamanya dihina, tak bergerak. Tapi, kalau anggotanya ada masalah, marah besar. Netizen lain membalas, budaisme. Ini yang diinginkan Aseng, PKI dan rezim. Umat Islam harus diadu domba. Berita kedua, rencana debat terbuka Fadlizon dengan Menko Polhukam disambut antusias dan dinantikan. Fadlizon mengatakan bahwa tanpa Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI, tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Hal itu disampaikan Fadlizon dalam postingan narasi di laman media sosial Instagram pribadinya. Bagi yang ingin tahu sejarah sekitar 1948 sampai 1949, tonton video pendek itu. Editornya Des Alwi, produser Fadlizon. Tanpa PDRI, tak ada NKRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1948 sampai 1949, tulis Fadlizon sembari menyebarkan link video dokumentasi perjuangan PDRI. Kemudian, postingan itu mendapatkan respon dari netizen yang antusias menyaksikan wacana debat terbuka dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Kata netizen N. Anwar Musduki, Bang FZ, tawaran debat terbuka dengan Menko Polhukam. Jadi apa tidak ya? Kami sangat antusias ingin menyaksikannya. Bang, ditunggu ya bang, tulisnya berharap. Kata netizen lain, Tutut 4732. Jangan pernah belokkan sejarah, komentarnya. Netizen lain, kasih tahu emput MD, Bang Fadli. Semoga Prof. Mahfud mau belajar. Kami dukung perjuangan Anda tentang kebenaran sejarah bangsa Pak Fadli. Jangan sampai anak cucu kita dibohongi tentang sejarah bangsanya. Semangat Pak, Allah bantu Bapak, tuturnya. Kata netizen lain, dasar emput, awas jangan belokkan sejarah. Yang lebih tahu kebenaran sejarah ya ahli sejarah, bukan orang hukum, katanya mengomentari. Netizen lain, tak ada Fadlizon, pasti kadrun, tidak ada, katanya.
Berita ketiga, Jokowi sebut ide tunda pemilu bagian demokrasi. Anak buah SBY, kalau usul khilafah atau komunis, bagaimana? Politisi Partai Demokrat Syahril Nasution mengkritik penjelasan Presiden terkait penundaan pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Menurut Syahrial, penundaan pemilu dan perpanjangan tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mengherankan, penjelasan yang disampaikan Presiden, usul tunda pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden disebut bagian dari demokrasi. Padahal jelas-jelas menabrak konstitusi, katanya, Sabtu 5 Maret. Lantas, dirinya membandingkan dengan usulan sistem Indonesia diganti dengan khilafah, federal, atau komunis. Apakah boleh diusulkan jika sesuai konstitusi? Bagaimana dengan orang yang usul supaya sistem pemerintahan diganti khilafah, federal, atau komunis? Kalau di konstitusional boleh, tanyanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat dan patuh pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini disampaikan Jokowi merespon munculnya ide untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Tutup Jokowi. Berita keempat, mengejutkan. Terkait wacana penundaan pemilu 2024, politikus senior PDIP sukar cari orang sekualitas Jokowi. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali bergulir. Bahkan kali ini ditambah dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Menanggapi hal tersebut, politikus senior PDIP Panda Nababan menilai munculnya wacana tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada calon presiden yang memiliki kualitas seperti Jokowi. Jadi, kalau saya lihat kegalauan sekarang itu, sudah sukar mencari orang sekualitas Jokowi, kata Panda, Kamis 3 Maret 2022. Selanjutnya, dijelaskan oleh Panda bahwa pernyataan tersebut tidak sekedar interpretasi dirinya, melainkan fakta di lapangan. Ia pun menyebut, diskusi publik terkait hal ini justru menjadi ironi. Karena sukar mencari orang sekaliber Jokowi atau lebih tinggi dari Jokowi, maka timbullah itu, diperpanjanglah, diteruskanlah, 3 periode lah. Itu yang saya lihat menjadi masalah, ungkapnya, dilansir dari CNN Indonesia. Diberitakan sebelumnya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan bahwa sikap PDIP menolak wacana tersebut. Hasto menegaskan bahwa partainya taat kepada konstitusi negara. Netizen pun angkat bicara, mukit. Masa? Dalam hal apa, Pak? Masa penduduk se-Indonesia yang jumlahnya 270 jutaan orang tak ada yang sebaik Pak Jokowi? Ini hasil penelitian atau ngarang? Kata netizen lain, sukar orang yang berani ngutang sebanyak Jokowi. Netizen lain angkat bicara, Wirlan Santoso, asbun saja bapak ini, 300 juta penduduk Indonesia. Masa nggak ada yang lebih baik dari Pak D? Malah banyak yang lebih baik. Kalau cuma membangun pakai hutang, semua orang juga bisa. Sejarah akan mencatat siapa pemimpin yang paling banyak berhutang.